guys, assalamualaikum. Salam jumpa lagi di channel kami Cuprit. Tip dan perawatan tanaman cabai rawit agar cepat berbuah. Nah, kali ini aku berada di kebun belakang rumah. Nah, ini tanamanku cabai. Ini ya, kisaran yaitu usia memasuki 2 bulan. Nah, ini 2 bulan tanam sudah pembentukan cabang seperti ini teman-teman ya. Nah, ini secara tumpang sari di sela-sela tanaman singkong. Nah, di sebelah sana tanaman yaitu kapulaga. Nah, teman-teman, mungkin kita berbagai cara agar yaitu tanaman cabai bisa berbuah lebat, seperti contoh yang di sini ini juga masih terus menerus. Ini sudah 1 tahun lebih tetap berbuah. Nah, ini di bawah pohon pisang ya teman-teman ya. Nah, itu di sini juga ada tanaman alpukat, juga ada tanaman pepaya. Nah, di sebelah sini ada tanaman singkong. Kemudian di sampingnya itu saya secara tumpang sari teman-teman ya. Tumpang sarinya yaitu tak kasih cabai rawit. Nah, caranya gimana? Caranya untuk merawat ya, agar intinya agar cepat berbuah, kemudian bersih sekitarnya. Itu gulma-gulma pada tanaman cabai rawit itu harus dihilangi guys, istilahnya disiangi ya teman-teman ya. Kalau ada daun singkong yang mengarah ke sini itu tak kurangi biar enggak sama-sama enggak mengganggu atau sama-sama menguntungkan. Itu harusnya dibersihkan seperti ini ya teman-teman. Terus ini kalau ada yang tua kita buang. Terus gimana kok bisa nantinya itu cepat berbuah? Ternyata selain saya siangi seperti ini teman-teman, saya tetap melakukan yaitu untuk membuat cabang atau cepat pertumbuhan dan pembuahan itu tak kasih pupuk. Nah, sebelumnya gini dulu ya teman-teman ya, dibesiki coro jawane itu diwatun guys. Tapi matunnya itu atau menyianginya itu ekstra hati-hati, karena di tanaman ini cabai itu rawan. Maksud saya oyote aja sampai pedot ngono lho guys. Nah, itu gimana ya? Kita tetap melakukan di bawah pucuk daun. Nah, pucuk daunnya seperti ini. Nah, jangan di sini ya kalau mupuk ya, teman-teman ya. Jadi tip perawatan pemupukan juga ya ini termasuk ya. Seperti ini. Jadi kita tidak perlu mepet-mepet. Intinya seperti itu. Nah, ini saya pupuk lengkap karena ini selain membuat cabang seperti ini ya, cabangnya itu cepat, rantingnya nanti tambah banyak, terus cepat pembuahan, terus cepat tumbuh subur juga. Jadi langsung lengkap. Nah, ini pakai urea plus NPK Ponska Mutiara 16 langsung untuk pembuahan. Ini langsung ini ya teman-teman ya. Nanti selain membuat cabang langsung berbunga gitu maksud saya. Kalau dipacu dengan pupuk seperti ini, insya Allah akan menghasilkan maksimal, cepat berhasil apa yang kita harapkan gitu loh. Maksud saya seperti ini. Tapi memupuknya kalau di caper cabean itu enggak harus banyak loh ya guys, dikit-dikit aja. Yang penting ada ya, jangan disamakan dengan tanaman keras karena ini cabai ini hanya seperti ini aku kalau mupuk. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita uruk. Nah, seperti ini ya. Insya Allah nanti bisa membuat percabangannya itu bagus. Kemudian buahnya bisa lebat seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini juga kalau di sini juga jangan mepet di sini. Gini kan. Ini tumpang sari teman-teman. Karena di sampingnya ada singkong semar, singkong kuning, singkong gajah. Ini di sini tuh beberapa macam tanaman singkong. Tapi singkongnya itu langsung enak ya. Singkong enak maksud saya buat cemilan ya, teman-teman ya.
Jadi kalau percabean aku pupuknya memang enggak terlalu banyak ya teman-teman, karena ini juga sudah ada pupuk organiknya. Jadi dua-duanya itu sangat-sangat membutuhkan. Cukup gini aja ya teman-teman ya. Nanti kita lihat hasilnya, kita spill apakah memang bisa berbuah lebat. Nah kalau berbuah lebat ya alhamdulillah, itulah yang kita harapkan itu loh teman-teman. Nah caranya seperti ini ya. Kalau ada gulma itu penting guys, karena gulma itu atau istilahnya suket, nah itu dihilangkan, tapi ya dicabut lah. Kalau kisaran di kisaran tanaman double seperti ini ya harus hati-hati, karena jangan sampai mengganggu tanaman yang lainnya, maksud saya itu. Kalau di singkong juga perlakuannya sama, yaitu cara pemupukan pun juga sama seperti di tanaman cabai ya. Yang penting di pangkal-pangkal ini bersih dari gulma teman-teman. Nah ini kalau menandakan subur itu ada cacing nih. Ada cacing ini, itu menandakan tanahnya itu subur teman-teman. Nah kalau nanam maksud saya gini, karena ini tanaman yang namanya ini ya, cabai rawit ini di samping gulutan ya, istilahnya di sampingnya tanaman singkong ya, kita perlu perhatikan caranya seperti ini ya. Tetap kita urut atau di sampingnya itu tuntas dengan air, itulah teman-teman. Nah ini yang namanya gulma itu kalau musim penghujan tuh banyak ini. Jadi intinya dibersihkan dulu, tip dan perawatannya seperti ini kalau kita mencapai biar maksimal buahnya gitu ya. Kelihatan subur kan teman-teman, cuma kita harus yaitu, nah ini seperti ini juga subur ini ya teman-teman ya. Jadi gulma yang di samping itu memang harus betul-betul bersih. Nah ini kan ini agak jemek, istilah Jawa nih banyune, airnya itu kesini, nanti diuruk ya teman-teman biar tuntas. Cirinya seperti itu ya. Kita karena di bidang percabean tuh kalau kaclup air atau istilahnya Jawa nih kelelep banyu ya mati. Istilahnya harus tuntas ya teman-teman ya. Tip dan perawatan memang harus telaten ya. Ini sudah membuat cabang loh guys, di bawah aja. Ini cabai rawit ini. Karena sekeluarga juga ya suka sama cabai ya, karena kadang makan sambal atau sayuran tuh memakai cabai rawit. Dan ini menanam sendiri, yang penting ada terus semangat, nanti kan bisa berbuah. Di kebun atau di pekarangan rumah itu dimanfaatkan dengan bagus, berbagai tanaman seperti ini. Nah kalau di spill dari sana kan bagus gitu loh. Nah ini kalau aku daun singkongnya yang mengarah ke daun cabai ya mengalah lah, paling enggak mengalah, dikurangi enggak apa-apa, yang penting sana. Karena cabenya itu biar juga tumbuh subur terus cepat berbuah. Karena intinya cabai itu juga perlu sinar matahari teman-teman, sinar matahari, terus kemudian perlu bersih sekitarnya itu loh. Kalau bersih otomatis pembungaan itu normal gitu ya. Seperti inilah teman-teman, kita nggak perlu banyaknya, yang penting itu merata, kemudian tidak mepet oyotnya atau akarnya, tidak boleh ya, harus sesuai di bawah pucuk daun. Itulah saya kalau melakukan aktivitas tuh selalu saya ingat-ingat di bawah pucuk daun gitu ya teman-teman ya.
kan aman, nggak mepet-mepet. Kalau mepet tuh kadang panas tuh langsung malah bukannya subur tambah alum atau layu karena panas gitu loh. Kalau gini kan enggak, setidaknya itu di bawah pucuk daun teman-teman ya. Nah ini juga subur, ini dua ini juga subur, mantep loh guys. Ini dulu dari bedengan sendiri loh teman-teman. Tanaman cabeku kan banyak yang di sebelah sana juga mulai tumbuh, yang kapan lalu itu saya upload itu. Terus di sini ini duluan, jadi duluan nanamnya gitu loh. Jadi dilubangi dikit ya teman-teman ya, sak gini ya. Yang penting tidak mepet. Jadi pupuk lengkap ini sudah untuk pertumbuhan, pembuahan, untuk membesarkan batang juga ya teman-teman ya, lengkap. Ini tinggal kita, karena ini musim penghujan, intinya itu enggak usah ngocor, makanya sifatnya itu tidak saya cairkan ya pupuknya ya teman-teman ya, langsung ditaburkan tapi dibenamkan, itu merasuk. Nanti berapa hari lagi sudah kelihatan tambah hijau, terus tambah subur, tambah besar. Itu tandanya pupuk tadi sudah akan merasuk teman-teman ya. Jadi yang penting sekitarnya ini jangan sampai tergenang air. Istilahnya itu tuntas dengan air, tapi juga membutuhkan air gitu loh. Istilahnya gini. Itu kalau di tanaman cabai. Nah ini pojok ini tambah besar nih. Nah ini karena ini bukannya mengganggu, tapi titik edeng cara Jawa nih guys. Singkongnya pingin berhasil, di tanaman cabai juga pingin berhasil tuh aku pakainya seperti ini ya. Dikurangi tidak masalah, tidak akan mengganggu. Dua bulan, nanti kisaran 3 bulan ke atas tuh kalau sudah membuat cabang kayak seperti ini ya. Ini ada cabang, ini cabang. Nah itu selain pertumbuhan sudah belajar berbunga gitu loh teman-teman ya, seperti ini nih. Kalau punya beberapa pohon aja kita sudah lumayan loh guys. Jadi istilahnya lemintu, di sana panen, di sini tumbuh terus, tak henti-hentinya. Juga semangat cara perawatannya ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini. Jadi penyiangan dan pemupukan itu perawatan sangat-sangat penting. Kalau memang ada hama ya kita perlu insektisida, itu aja. Jadi intinya seperti ini ya teman-teman. Kalau di sana nanti juga saya lanjutkan. Yang di sana juga satu larik, di situ juga satu larik. Istilahnya tumpang sari ini ya. Ya itu juga ada yang subur seperti itu. Nah, kiranya cukup sekian dulu ya teman-teman video kami, yaitu tip dan perawatan tanaman cabai rawit agar cepat berbuah. Terima kasih ya. Assalamualaikum, bye bye.